Menurut Primbon Jawa, pepaya dapat menyebabkan rezekine mung netes dan menghasilkan energi negatif. Dalam bahasa Jawa, netes itu difilosofikan dengan rezekine mung sak tetes. Artinya kalau setetes itu adalah sedikit ya teman-teman ya. Dan bisa juga diartikan pepaya itu dengan kata payah, artinya susah untuk mendapatkan rezeki. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para sahabat I2 TV dan Gunawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah bagi Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam yang tidak kalah penting, yaitu nikmat sehat. Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai pengikut beliau dan sebagai penerus beliau, mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat nanti. Sebelum melanjutkan menyaksikan video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya bagi teman-teman yang tombolnya masih merah. Tekan tombol loncengnya, pilih untuk semua, dan berikan pendapat video ini ya teman-teman ya. Jangan di-skip supaya kalian dapat menonton video ini secara lengkap. Pohon pepaya, kalian pasti mengenal pohon pepaya karena pohon pepaya itu sangat mudah kali ditemukan di sekitar kita. Banyak alasan kenapa kita tidak boleh menanam pohon pepaya di depan rumah. Salah satunya adalah akar pohon yang dapat merusak pondasi bangunan. Pohon pepaya adalah tanaman yang cukup banyak ditemukan di kebun dan sekitar rumah-rumah yang lainnya atau di sekeliling kita yang seperti saya sebutkan tadi. Selain sengaja ditanam, terkadang pohon pepaya dapat tumbuh secara liar dengan sendirinya atau dibawa burung seperti itu. Memiliki pohon pepaya memang sangat menguntungkan. Selain buahnya, daunnya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masakan. Namun, kalian harus berhati-hati ya saat menanam pohon pepaya di sekitar rumah kalian, terutama di bagian depan rumah. Keberadaan pohon pepaya ini bisa membahayakan loh teman-teman ya. Kenapa membahayakan? Kita lihat berikut ini adalah 5 bahayanya menanam pohon pepaya di depan rumah atau di sekitaran rumah kita. Untuk yang pertama adalah akarnya berbahaya pada pondasi rumah. Mungkin banyak orang yang bertanya apakah akar pepaya merusak pondasi bangunan. Struktur pondasi rumah yang umumnya dibuat dari semen, batu, dan sejenisnya tidak kuat menahan makhluk hidup sejenis pohon pepaya ini. Akar pohon pepaya yang menjalar sangat dalam ke bawah tanah akan merusak pondasi dan mengancam ketahanan rumah secara keseluruhan, apalagi kalau pohon pepayanya banyak. Tanah yang di sekitar akar pohon pepaya akan membuat tanah jadi tidak padat, sehingga bisa menciptakan lubang. Lubang tersebut bisa membuat rumah terlihat miring karena tanah yang di bawah pondasi rumah itu menjadi keropos oleh pohon pepaya. Apalagi pohon pepaya itu dibiarkan terlalu besar ya dan banyak jumlahnya. Untuk yang kedua, buah pepaya dapat mengundang hewan ke rumah. Buah pepaya dapat mengundang hewan datang ke rumah, terutama hewan-hewan yang memakan pepaya seperti burung dan kelelawar. Burung yang datang kerap meninggalkan kotoran di depan rumah, apalagi kelelawar ya. Itu untuk kotorannya menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, membawa energi buruk.
Pohon pepaya dapat membawa energi buruk bagi penghuni jika ditanam di depan rumah ya teman-teman ya. Menurut Primbon Jawa, pepaya dapat menyebabkan rezekine mung netes dan menghasilkan energi negatif. Dalam bahasa Jawa, netes itu difilosofikan dengan rezekine mung sak tetes. Artinya kalau setetes itu adalah sedikit ya teman-teman ya. Dan bisa juga diartikan pepaya itu dengan kata payah, artinya susah untuk mendapatkan rezeki. Energi negatif yang dikeluarkan oleh pohon pepaya bisa masuk ke dalam rumah dan mempengaruhi penghuni rumah. Hal tersebut dapat membuat penghuni merasakan sensasi tidak nyaman saat sedang berada di dalam rumah. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi penyebab kesialan dan menimpa anggota keluarga yang di depan rumahnya ada pohon pepaya. Kemudian yang keempat adalah menguras imunitas penghuni rumah. Efek buruk yang ditimbulkan dari penanam pohon pepaya di depan rumah itu berefek dengan kesehatan. Imunitas dari penghuni rumah jadi menurun terus. Ini karena penghuni rumah terpapar energi negatif dari pohon pepaya tersebut. Dampak buruknya adalah pemilik rumah menjadi mudah cepat lelah dan selalu malas dalam melakukan berbagai kegiatan. Jika imunitas seseorang sudah menurun, tentunya bisa membuat siapa saja menjadi mudah kelelahan dan akhirnya sakit. Yang kelima adalah sarang makhluk gaib atau makhluk halus. Selanjutnya, pohon pepaya dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib atau makhluk halus. Pepaya sendiri memang kerap diasosiasikan sebagai tempat bersarang makhluk gaib. Karena pohon pepaya termasuk dalam salah satu pohon yang paling disukai oleh makhluk halus. Menurut kepercayaan di beberapa daerah, pohon pepaya merupakan rumah dari hantu pocong atau tuyul. Percaya atau tidak, yang jelas ada baiknya kita memilih tanaman yang menyejukkan mata untuk bisa ditanam di pekarangan rumah atau di depan rumah. Demikianlah 5 bahaya menanam pohon pepaya di depan rumah. Kalian boleh percaya atau tidak karena yang merasakannya pun kalian sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Jangan lupa teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.